Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian memasuki sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, terlebih dulu kalian akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi MPLS ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Saya ucapkan selamat kalian bisa diterima di SMP Negeri 29 Gresik ini yang kita cintai. Karena tidak semua siswa bisa masuk di SMP kita ini. Anak-anakku sekalian, sebelum saya menyampaikan materi ini, perlu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Gianto, atau panggilan saya di sekolah itu dipanggil dengan nama Pak G. Saya di sekolah mengajar mata pelajaran IPA. Anak-anakku sekalian, di sini pagi akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar atau tahu apa sih yang dinamakan dengan wawasan wiyata mandala itu. Nah, wawasan wiyata mandala itu pada dasarnya mempunyai atau terdiri dari 3 kata utama. Yang pertama yaitu wawasan, yang kedua wiyata, dan yang ketiga adalah mandala. Masing-masing kata itu mempunyai arti tersendiri. Yang pertama yaitu wawasan. Apa sih yang dinamakan dengan wawasan itu? Wawasan itu berarti pandangan atau tinjauan. Sementara wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala artinya kawasan atau lingkungan. Kalau diartikan dalam arti yang panjang, maka wawasan wiyata mandala dapat diartikan adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, maka sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan saja. Tidak boleh lebih dari itu. Oleh karena itu, maka setiap pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Anak-anakku sekalian, sekarang berikutnya, apa sih atau mengapa wawasan wiyata mandala itu diperlukan? Dalam usaha untuk mewujudkan dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus
menjadi perhatian kita semua. Supaya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar agar bisa berjalan dengan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Jadi, kalian semua diharapkan nanti dalam pelaksanaan proses KBA tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu kegiatan belajar kalian. Sehingga kalian bisa memperoleh pendidikan, pelajaran dengan enak dan kondusif. Anak-anakku sekalian, yang kedua, dalam hal ini diperlukan juga satu kesatuan pandangan yang sama dari seluruh warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandang inilah yang kita sebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalian belum tahu siapa sih yang dinamakan dengan warga sekolah itu. Nah, yang dinamakan dengan warga sekolah itu adalah semua komponen warga yang ada di sekolah kita. Baik itu kepala sekolah, bapak dan ibu guru, penjaga sekolah, staf tata usaha, dan lain-lain termasuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah apa sih isi dari wawasan Wiyata Mandala itu? Adapun isinya, yang pertama, sekolah merupakan suatu wiyata mandala atau lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah itu merupakan top leader kita. Semua kebijakan-kebijakan harus mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang menentukan semua kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, maka orang tua juga membutuhkan informasi dari bapak dan ibu guru. Begitu juga dengan bapak dan ibu guru, juga memerlukan banyak informasi dari orang tua peserta didik. Ini tidak lain adalah untuk memperoleh data dan informasi yang lebih baik, yang banyak menunjang untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Yang keempat, guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebagai seorang guru bisa untuk menjaga dirinya baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah. Baik di dalam berbicara, bertingkah laku, atau bersosial di dalam masyarakat. Yang kelima, sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Jadi dalam hal ini, masyarakat sekitar perlu untuk dilibatkan untuk menjaga keamanan sekolah. Yang berikutnya, peran peserta di dalam wiyata mandala. Yang pertama, berperan serta aktif setiap kegiatan sekolah
yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Jadi, anak-anakku sekalian, jika kalian pada saat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, jika kalian itu mengalami gangguan, maka kalian wajib untuk melaporkan diri kepada Bapak atau Ibu guru atau pada guru BK atau kepada kepala sekolah. Tujuannya supaya kalian akan mendapat rasa aman pada lingkungan sekolah kalian. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Anak-anakku sekalian, tata tertib di sekolah ini perlu kalian ketahui. Perlu kalian ketahui bahwasanya tata tertib di sekolah ini harus kalian taati. Karena apa? Karena kalau kalian tidak mentaati tata tertib ini, maka kalian akan mendapat sanksi dari sekolah. Nah, tata tertib itu nanti akan diberikan kepada seluruh siswa. Bisa dilihat di jurnal kegiatan belajar di dalam kelas. Kalian bisa membaca. Kalian bisa melaksanakan. Jika kalian nanti melanggar tata tertib, maka kalian juga akan mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran yang kalian lakukan. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu sefisien mungkin dalam belajar. Bagaimana cara memanfaatkan seefisien mungkin waktu pada saat kalian belajar itu? Caranya, kalau pada saat kalian mengikuti pembelajaran di kelas, ya kalian ikuti sesuai dengan arahan dari Bapak dan Ibu guru. Nanti pada saat waktunya istirahat, ya kalian nanti bisa istirahat dengan baik, dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bisa digunakan untuk makan di kantin, dan sebagian ada lagi yang bercengkrama dengan teman-teman di ruang WES yang sudah disediakan oleh sekolahan kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang kelima, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaga agar tetap dalam kondisi yang optimal. Anak-anakku sekalian, sekolah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar kalian. Dengan harapan proses belajar mengajar kalian bisa berjalan dengan baik. Semua fasilitas belajar itu sudah dilengkapi. Di sini ada banyak fasilitas yang bisa kalian manfaatkan. Di antaranya ada ruang perpustakaan yang bisa kalian manfaatkan pada saat kalian istirahat atau pada saat jam-jam pelajaran kosong. Yang kedua, ada fasilitas namanya lab komputer. Lab komputer ini yang kita miliki di SMP 29 ini ada
3 lab yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar, untuk mengerjakan latihan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tapi perlu kalian ketahui bahwa semua fasilitas ini adalah untuk menunjang proses kegiatan belajar. Oleh karena itu, perlu untuk dijaga. Karena kalau kita tidak memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, maka fasilitas ini akan cepat rusak. Padahal fasilitas ini digunakan untuk jangka waktu yang lama. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang keenam adalah mengikuti kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar kalian. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya yang dinamakan kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan yang wajib kalian ikuti. Perlu kalian ketahui bahwasanya kegiatan intrakurikuler ini nanti akan kalian laksanakan di dalam kelas. Nah, kegiatan intrakurikuler ini di SMP 29 ini ada sebanyak 13 mata pelajaran. Tentunya tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran yang kalian terima pada saat di SD atau MI dulu. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP kita ini ada banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ada ekstra yang sifatnya wajib. Ada ekstra yang bersifat pilihan. Di antaranya ekstra tersebut meliputi 1. Ada pramuka. Yang kedua ada paskibraka. Ada bola voli. Ada jujitsu. Ada PLH. Ada PMR dan lain-lain. Tapi perlu diketahui, khusus untuk kelas 1, ada kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib dan harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 7. Apa itu? Yaitu ekstra pramuka. Sedangkan ekstra yang lain itu ekstranya pilihan, artinya tidak wajib. Kalian boleh mengikuti, boleh juga tidak mengikuti. Tapi untuk kelas 7 anak-anak, saya berpesan, jangan sampai kalian tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Karena ekstra pramuka ini sifatnya wajib, maka hukumnya harus diikuti. Karena ekstra ini nanti akan mempengaruhi kalian pada saat kenaikan kelas. Karena memang ekstra pramuka ini sifatnya wajib. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang ketujuh, peserta didik mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS atau organisasi siswa intra sekolah.
anak-anakku sekalian, organisasi yang tertinggi yang dilakukan oleh siswa yang berada di SMP 29 ini adalah OSIS. Kalian semua bisa menjadi anggota OSIS, tetapi tidak semuanya bisa mengikuti. Nanti ada seleksi-seleksi khusus untuk bisa menjadi anggota OSIS. Selain ada OSIS sebagai organisasi yang resmi dan tertinggi di sekolah kita, ada juga lagi organisasi yang lain. Misalnya ada namanya PLH yang berkaitan dengan adiwiyata atau berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya yang nomor 8, peran peserta didik dalam Wiyata Mandala adalah menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Tindakan-tindakan apa sajakah yang bisa mengganggu ketertiban dan proses KBM? Contoh, kalian kadang-kadang pada saat kegiatan KBM mengganggu temanmu, sehingga akan mengganggu konsentrasi belajar di dalam kelas tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang ke-9, peserta didik wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah agar pelaksanaan KBM dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Tadi di awal sudah disinggung sedikit sama Pak Ki, tetapi di sini saya tekankan lagi. Nanti pada saat kalian sudah masuk di dalam sekolahan, situasi yang normal lagi, nanti kalian akan diberi informasi. Kira-kira apa saja tata tertib yang harus kalian taati. Kalian nanti di sekolah pada saat masuk akan diberi poin nanti. Masing-masing siswa akan diberi modal poin sebesar 75. Nah, poin itu akan bisa bertambah dan bisa juga berkurang seiring dengan apa yang kalian lakukan dan berprestasi, maka akan menambah nilai poin tersebut. Tetapi kalau kalian sering melanggar tata tertib, maka nilai poin tersebut akan semakin berkurang. Nah, kalau nilai poin kalian nanti kalian semakin berkurang sampai minus, maka akan ada kebijakan dari sekolah. Apa itu kebijakannya? Maka orang tua kalian akan didatangkan ke sekolah. Sementara nilai poin itu akan bertambah jika di dalam sekolah prestasi kalian semakin meningkat. Misalnya, kalian mendapat juara baik di tingkat sekolah, kecamatan, ataupun kabupaten. Maka prestasi itu akan bisa menambah nilai poin kalian. Ingat, nilai poin ini juga akan sangat diperhitungkan pada saat kalian mengalami kenaikan kelas. Ingat ini. Karena kenaikan kelas
itu nanti pada dasarnya ada 2 poin penting. Yang pertama berkaitan dengan prestasi belajar. Tentunya yang akademisnya. Dan yang kedua, ada yang berkaitan dengan non-akademik. Di antaranya ya presentasi atau presensi kalian di sekolah. Jika kehadiran kalian kurang dari 85%, maka ini akan menjadi masalah buat kalian nanti untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah makna dari wawasan Wiyata Mandala. Makna dari wawasan Wiyata Mandala yang pertama, 1, memiliki sarana dan prasarana yang baik serta lengkap. Tadi sudah disinggung sama Pak Ki. Insya Allah sekolah kita ini memiliki sarana yang sangat baik. Baik sarana untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar maupun prasarana yang lain. Misalnya, kita memiliki ruas atau ruang belajar kita, ruang kelas kita yang cukup representatif, baik dan nyaman. Di mana masing-masing kelas ini terdapat seperangkat alat LCD. Kemudian ada pengeras suara, ada kipas anginnya, dengan harapan kalian nanti bisa belajar dengan enak dan nyaman. Fasilitas yang berikutnya, sekolahan kita juga mempunyai masjid yang cukup megah. Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan karakter buat kalian semua. Termasuk juga ada laboratorium IPA. Laboratorium IPA ini insya Allah alatnya sudah representatif. Mudah-mudahan lab IPA ini bisa menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Banyak lagi sarana dan prasarana yang sudah kita miliki. Anak-anakku sekalian, yang kedua, memiliki tenaga edukatif berkepribadian baik, terampil, serta berpengalaman, berwawasan luas. Anak-anakku sekalian, kalian harus bangga. Semua guru yang berada di SMP Negeri 29 Gresik ini, insya Allah tenaga edukasinya, Bapak Ibu gurunya, semuanya berprofesional. Hampir 30% guru-guru yang ada di SMP Negeri 29 ini berpendidikan S2. Ini merupakan kebanggaan tersendiri. Karena tidak semua guru-guru yang ada di sekolah yang lain pun mempunyai pendidikan S2 yang sebanyak seperti yang ada di SMP Negeri 29 ini. Di samping itu, insya Allah mudah-mudahan kepribadian dari Bapak dan Ibu guru semua itu mempunyai kepribadian yang cukup baik. Bisa diajak berkomunikasi. Bisa dijadikan orang tua di luar orang tua kita pada saat di rumah. Bisa diajak komunikasi, bisa diajak curhat. Apalagi guru BK-nya. Kalian bisa datang ke BK kapanpun pada saat kalian punya waktu luang. Kalau kalian punya masalah, bisa kalian curhat di sana. Mungkin bisa
dimintai masukan-masukan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian. Kalian juga harus bangga bahwasanya guru-guru kalian itu banyak yang berprestasi. Banyak guru-guru di SMP Negeri 29 Gresik ini bisa menjadi instruktur tingkat nasional. Guru di SMP Negeri 29 ini, insya Allah ada 4 guru sebagai instruksi nasional. Di samping itu juga, banyak juga guru-guru yang berprestasi. Misalnya, seperti Pak Gianto ini, pernah menjadi juara 1 lomba OSN, mata pelajaran IPA di tingkat kabupaten pada tahun 2014 yang lalu. Kemudian tahun berikutnya disusul sama Bapak Dr. Andes Puji Herwanto, MPD. Beliau menjadi guru profesional, guru prestasi tingkat Kabupaten Gresik. Pak Puji mendapat predikat juara pertama. Ini yang harus menjadi perhatian kalian, harus bangga. Yang ketiga, ada Bapak Mustain MA. Pada tahun 2017, beliau menjadi juara 1 lomba OSN mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, kalian harus bangga punya guru-guru yang berprestasi. Anak-anakku sekalian, yang ketiga, terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Anak-anakku sekalian, nanti kalau kalian sudah masuk ke SMP kita yang cinta ini, maka kalian bisa melihat betapa asrinya lingkungan SMP Negeri 29 ini. Semuanya sekolahan sudah terpagar, rapi, aman, tidak ada gangguan dari luar. Lingkungannya juga bersih, karena kita punya tenaga kebersihan yang luar biasa. Maka tidak diragukan lagi. Kalau SMP Negeri 29 ini tahun lalu mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. Insya Allah untuk tahun berikutnya akan kita menuju ke adiwiyata mandiri. Anak-anakku sekalian yang saya cintai. Yang keempat kalinya, tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Sekolah kita tidak akan bisa terlaksana dengan baik, dengan aman, dengan kondusif, tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat sekitar. Yang kelima, adanya hubungan yang harmonis secara timbal balik antara orang tua peserta didik dengan para warga sekolah. Nah, bagaimana sekolah untuk menghubungkan antara orang tua peserta didik dengan sekolah? Oleh karena itu, biasanya untuk tahun-tahun dahulu, sebelum masa pandemi COVID ini, maka seluruh orang tua wali murid kelas 7 akan didatangkan ke sekolah. Tujuannya adalah wali murid akan diberi informasi. Sekolah juga akan mendapat masukan, informasi dari orang tua peserta didik.
anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Yang keenam, terciptanya disiplin para warga sekolah dalam mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Anak-anakku sekalian, perlu Pak jelaskan bahwasannya di sekolah kita mempunyai tata tertib. Di antaranya diawali dari masuk jam sekolah kita dan jam pulang sekolah kita. Sekolah kita masuknya pukul 7.00 dan pulang jam 13:50. Perlu kalian ketahui, anak-anakku sekalian, bahasanya sebelum jam 7, jam 6:50, gerbang depan utama kita ditutup. Karena kalau sudah ditutup, maka semua warga sekolah tidak diperbolehkan untuk masuk. Nunggu kira-kira 10 menit. Setelah kegiatan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baru setelah itu masuk. Nah, aturan ini tidak hanya diberlakukan untuk siswa saja, tetapi juga untuk seluruh warga sekolah. Baik untuk Bapak Kepala Sekolah, semua guru, karyawan, dan tenaga TU. Semuanya wajib untuk mematuhi dan mentaati semua tata tertib sekolah. Tata tertib ini digunakan tidak lain adalah untuk meningkatkan kedisiplinan khususnya warga sekolah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang ketujuh, adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab, kondusif, dan harmonis. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan keakraban kekeluargaan, khususnya di warga sekolah, maka perlu adanya hubungan komunikasi yang harmonis antara warga sekolah dengan peserta didik. Yang ke-8, tumbuhnya semangat peserta didik untuk maju dan bekerja kelas. Anak-anakku sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kalian bisa diterima di SMP Negeri 29. Baik melalui jalur prestasi, jalur afirmasi, maupun jalur zonasi. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi siswa-siswa SMP Negeri 29 ini yang bisa dibanggakan. Oleh karena itu, saya pesan kepada kalian, mari kita tingkatkan prestasi belajar kalian. Mari kita tingkatkan setinggi-tingginya prestasi kalian. Sehingga nanti akan bermanfaat untuk kalian sekolah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Apabila hal-hal tersebut sudah terpenuhi dan terbina dengan baik, insya Allah keberhasilan pendidikan akan terwujud dan menghasilkan calon-calon generasi muda pembangunan bangsa dan bersumber daya manusia yang berkualitas tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya apa sih prinsip-prinsip dari wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Karena lingkungan pendidikan, maka sekolah merupakan satu-satunya tempat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua peserta didik terjalin pengertian
untuk mengembangkan tugas pendidik. Oleh karena itu, hubungan komunikasi antara orang tua dan sekolah sangat diperlukan sekali demi untuk meningkatkan prestasi belajar yang ada di sekolah kita ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Yang keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Karena sekolah kita ini bisa punya nama baik maupun jelek, itu tergantung kepada perilaku dari warga sekolah kita semua. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung keutuhan ketahanan sekolah. Ingat bahwasannya marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandali ini agar sekolah mendapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yaitu institusional, yakni melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berprofesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan peserta didik untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Ingat, pendidikan itu luar biasa. Karena dengan pendidikan itu laksana air di padang yang gersang. Pendidikan sangat membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dalam berbagai ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Terima kasih, selamat datang dan selamat belajar di SMP Negeri 29 Gresik ini. Semoga kalian semua sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Semangat, semangat, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.